tetapi ada salah satu netter juga yang berpendapat, kenapa tempat ibadah ini ditutup sampai surat izinnya itu keluar? Kenapa tidak orang dipersilahkan untuk beribadah sampai surat izinnya terbit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, baru saja mampir di channel saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan setiap video-video yang saya upload. Sebelum saya lanjut, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, saya juga ingin meminta maaf kepada teman-teman semuanya karena dalam waktu 1 bulan ini, ya kurang lebih 1 bulan, saya tidak sempat upload video dan banyak sekali yang bertanya di kolom komentar kenapa saya tidak upload video. Yang jelas tidak ada masalah ya teman-teman, channel saya juga baik-baik saja, tetapi karena kesibukan saya sehingga memaksa saya untuk tidak mengupload video, ya, artinya tidak sempat upload video ya. Dan yang terakhir mungkin saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya, karena sekalipun dalam 1 bulan ini saya tidak upload video, tetapi banyak sekali dukungan yang masuk ya, yang berkomentar dan selalu mensupport ya. Dan yang tidak kalah penting ya, banyak sekali teman-teman yang mendukung terus kepada Pak Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur di Jawa Barat pada tahun 2024 nanti. Ya, sekalipun saya tidak upload video, tetapi saya terus mengikuti perkembangan baik itu Pak Deddy Mulyadi, Purwakarta, bahkan juga Bu Ana Ratna Mustika. Ya, semuanya saya amati. Nah, yang akhir-akhir ini terjadi mungkin teman-teman juga ya saya yakin udah pada tahu ya, udah pada paham mengenai Pak Deddy Mulyadi yang mengusung Om Zen untuk maju menjadi Bupati Purwakarta di tahun 2024. Nah, jadi untuk teman-teman yang mendukung Om Zen, ya saran saya memang terus support ya, terus dukung, terutama ketika Om Zen mau melanjutkan apa-apa yang sudah dijalankan oleh Pak Deddy Mulyadi waktu dulu ya. Ya, waktu Om Zen kemarin berpidato di hadapan masyarakat Purwakarta, Om Zen siap melanjutkan program-program Pak Deddy Mulyadi seperti perbaikan jalan, terus upah dari mulai hansip, ya RT, RW, kepala desa, kepala dusun, ya semuanya akan diperhatikan, termasuk jalan-jalan yang selama ini mungkin tidak atau kurang diperhatikan. Kalau Om Zen menjabat atau menjadi Bupati Purwakarta, ya itu adalah salah satu janjinya untuk melanjutkan program-program yang memang sudah dijalankan oleh Pak Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta 2 periode waktu lalu ya. Dan yang terakhir, terus terang aja saya ini mendapatkan satu buah berita dari Bu Ana Ratna Mustika yang menyegel rumah ibadah ya, dan di sini bahkan ada salah satu netter, jangan jadi budak ormas demi popularitas politik. Nah, ada netter yang berbicara seperti itu. Seperti apa pendapatnya, seperti apa komentarnya. Jadi ini mungkin hanya menyayangkan saja, karena di dalam tindakan apapun ya, ketika seorang pemimpin mengambil satu kebijakan atau satu keputusan, itu pasti menuai pro dan kontra. Itu pasti ada, yang pro ada, yang kontra ada. Tetapi yang saya soroti di sini, yang saya garis bawahi di sini, ada salah satu orang yang memberikan pendapat atau memberikan pandangannya. Seharusnya nih seperti ini, jangan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama yang saya bahas adalah kenapa Bupati Ana Ratna Mustika ini menyegel sebuah tempat yang dijadikan
rumah ibadah non-muslim. Nah, alasannya yang pertama adalah itu tidak memiliki izin secara resmi. Nah, tetapi ada yang yang berpendapat ibadah itu tidak harus izin. Nah, untuk beribadah itu tidak harus mengurus izin. Nah, mungkin ini yang disoroti oleh Bupati Ane ini adalah bangunannya yang tidak berizin. Nah, tetapi ada salah satu netter juga yang berpendapat, kenapa tempat ibadah ini ditutup sampai surat izinnya itu keluar? Kenapa tidak orang dipersilahkan untuk beribadah sampai surat izinnya terbit? Nah, sebagai seorang pemimpin, seorang bupati harusnya kan membantu masyarakatnya atau membantu rakyatnya untuk mempermudah supaya tempat tersebut mendapatkan izin secara resmi. Nah, jadi dipersilakan orang itu untuk beribadah sampai surat izinnya itu keluar. Nah, jadi ada beberapa pendapat dari teman-teman yang berpendapat seperti itu. Daripada ditutup, daripada disegel, kenapa tidak dipersilakan untuk beribadah? Tapi boleh-boleh saja memberikan ultimatum atau memberikan keterangan bahwa tempat ini memang belum mempunyai izin secara resmi. Tetapi kalau misalkan mau dijadikan tempat ibadah, monggo silahkan. Saya akan bantu urus izinnya sampai surat izinnya terbit. Nah, daripada sekarang tempatnya ditutup, tempatnya disegel, orang tidak bisa beribadah, ya sampai surat izinnya ini keluar. Nah, di sini ada seorang yang berpendapat di Twitter ya dengan akun @ch_khotimah2. Menurutnya seharusnya pemerintah membiarkan jemaah tersebut beribadah sembari mengurusi izin. Penutupan bersifat sementara sampai proses perizinan dipenuhi. Ini salah. Yang benar seharusnya biarkan mereka beribadah. Sebagai pemimpin, kamu harus bantu semua proses perizinan terpenuhi. Ungkapnya dikutip Vipa Bandung pada Minggu 2 Maret 2023. Selain itu, @miduk17 mengomentari sikap Ane Ratna Mustika yang dianggap berat sebelah hanya karena popularitas politik. Silahkan segel semua gereja yang tidak memiliki izin yang sah sesuai SKB 2 Menteri. Tapi jangan hanya berani menyegel gereja saja. Tindak tegas semua rumah ibadah yang tidak punya izin. Jangan jadi budak ormas hanya demi popularitas politik, bebernya. Nah, jadi di sini memang kalau saya lihat ya dari apa yang menjadi keputusan pemerintah, yaitu Pemkab Purwakarta yang dipimpin oleh Ambu Ane Ratna Mustika untuk menutup tempat yang dijadikan rumah ibadah, itu tidak sepenuhnya salah juga, karena Bu Ane mempunyai alasan atau mempunyai dasar yang kuat untuk menutup. Tetapi masyarakat juga boleh berpendapat, ya wajar masyarakat memberikan pendapatnya yang seharusnya, dan apa salahnya mempersilahkan orang tetap beribadah dan beliau membantu untuk mengurus perizinan sampai surat izinnya terbit secara resmi. Nah, ini sebetulnya dua hal yang berbeda, pendapat yang berbeda atau pandangan yang berbeda, tetapi menurut saya ini dua-duanya tidak ada yang salah. Nah, jadi bagi teman-teman yang mempunyai pendapat harusnya dipersilahkan dulu sampai surat izinnya resmi dan itu harus dibantu oleh bupati supaya mendapatkan izin secara resmi, itu juga benar. Itu juga tidak ada salahnya. Nah, karena orang beribadah itu tidak harus meminta izin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tindakan bupati juga tidak ada salahnya. Karena itu jelas-jelas punya dasar yang kuat. Ya, supaya tidak penasaran ya teman-teman, ini saya mendapatkan satu buah video tanggapan dari Bu Ane Ratna Mustika mengenai penutupan tempat yang dijadikan rumah peribadatan. Kita langsung simak saja, ini dia videonya. Ibu Kades, ya hari apa Pak? Hari Kamis sore ya.
hari Kamis sore, dan kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Apa namanya? OSS. OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Tidak ada izin, oke. Penggunaan ini baik untuk kegiatan peribadatan maupun aktivitas yang lainnya. Oke. Mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Oke. Nah, ini sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu dua hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat layak fungsi (SLF). Oke. Setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan kepada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Oke Bu Glora, ini ya, gitu kan dasarnya. Saya serahkan ke Satpol PP sebagai dasar untuk penutupan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak membenarkan ataupun tidak menyalahkan, karena kedua pendapat ini menurut saya pribadi ini tidak ada yang salah. Kenapa demikian ya? Karena kedua pendapat ini punya dasar. Ya, yang pertama yang tadi saya sampaikan, Bu Ane mempunyai dasar yang kuat berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan, dan masyarakat juga mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, salah satunya adalah menyayangkan kenapa harus ditutup sampai surat izinnya terbit. Kenapa tidak dipersilahkan sampai surat izinnya terbit? Ya, seharusnya Bupati membantu dong perizinan supaya ini surat izinnya keluar. Nah, jadi masyarakat ini sangat menyayangkan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau Pemkab Purwakarta, sampai pada akhirnya masyarakat ini merasa kangen, merasa rindu dengan suasana kepemimpinan pada demo di zaman dulu. Nah, jadi masyarakat ini selalu mengait-ngaitkan ya, mungkin karena sudah merasa nyaman, merasa enak ketika dipimpin oleh Periode Mulyadi. Ya, tentunya ini tidak semua ya. Saya katakan, saya hanya mendapatkan beberapa pendapat dari masyarakat saja. Ada yang menyayangkan penutupan ini. Bahkan sebetulnya kalau saya lihat di beberapa artikel atau di beberapa channel YouTube, ada beberapa orang penting yang berpendapat tentang penutupan ini. Ya, cuman karena ini waktunya terlalu panjang, saya ambil beberapa saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimpulkan ya apa yang menjadi dasar penutupan Pemkab Purwakarta, dan apa yang menjadi dasar masyarakat juga berpendapat seharusnya ini tetap dipersilahkan sampai surat izinnya terbit. Ya, kembali lagi kepada teman-teman, lebih pro kemana, lebih setuju kemana, lebih nyaman dengan pendapat masyarakat atau dengan aturan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Nah, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman semuanya disehatkan, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya semakin sukses. Sampai jumpa lagi di usaha berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.